Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kemitraan Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Yohanes Daniel Stanggang dengan akhiran NIM 031. Pengertian kemitraan agribisnis. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan usaha agribisnis merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Pola kemitraan agribisnis. Menurut Pranajit pada tahun 2003, dalam kemitraan agribisnis terdapat 3 pola, yaitu sebagai berikut. A. Pola kemitraan tradisional. Pola kemitraan ini terjadi antara pemilik modal atau peralatan produksi dengan petani penggarap, peternak, atau nelayan. B. Pola kemitraan pemerintah. Pola kemitraan ini cenderung pada pengembangan kemitraan secara vertikal. Model umumnya adalah hubungan bapak anak angkat yang pada agribisnisnya perkembangan dikenal sebagai perkebunan inti rakyat. Yang C. Pola kemitraan pasar. Pola ini berkembang dengan melibatkan petani sebagai pemilik aset tenaga kerja dan peralatan produksi dengan pemilik modal besar yang bergerak di bidang industri pengolah dan pemasar hasil. Tujuan kemitraan. Secara rinci, Hakim dalam EK 2014 mengatakan tujuan dari kemitraan yaitu: A. Tujuan dari aspek ekonomi. Pertama, meningkatkan usaha tani kecil dan masyarakat. 2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. 3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional. 5. Memperluas kesempatan kerja. 6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. B. Tujuan dari aspek sosial dan budaya. Sebagai wujud tanggung jawab sosial di perusahaan besar, dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil, dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. C. Tujuan dari aspek teknologi. Diharapkan dengan adanya kemitraan, pengusaha besar dapat membina dan membimbing petani untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisien usaha. D. Tujuan dari aspek manajemen. Dengan kemitraan usaha, diharapkan pengusaha besar dapat membina pengusaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menetapkan organisasi usaha. Pelaku kemitraan. Pelaku kemitraan usaha dapat dikelompokkan menjadi 5 komponen, yaitu penyediaan dana atau bank, kelompok atau perusahaan, investor saprodi, koperasi primer, kelompok tani, dan kelompok usaha penjamin pasar. Untuk mencapai model kemitraan yang menguntungkan, yang perlu diperhatikan adalah pihak-pihak yang terlibat dengan peran masing-masing sebagai berikut. Pertama, perusahaan penjamin pasar dan penyedia saprodi, yaitu benih, pupuk organik, dan pestisida. 2. Investor alsintan, seperti traktor, pompa air, dryer, dan pemipil. 3. Koperasi atau kelompok tani, merupakan menyediakan lahan pertanian dan tenaga kerja. 4. Petani sebagai pemilik lahan sekaligus tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Fahrian Sabitra dengan akhiran NIM 046. Saya akan menjelaskan syarat-syarat kemitraan. A. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat. 1. Mempunyai etikat baik dalam membantu usaha kelompok mitra. 2. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik. 3. Menyusun rencana kemitraan. 4. Berbadan hukum. B. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah. C. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian kemitraan. D. Isi perjanjian kerjasama menyangkut jangka waktu, hak, kewajiban, termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah. Pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
Kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program ini dari pemerintah, sedangkan perusahaan mitra bertindak sebagai penjamin kredit bagi kelompok mitra. Perusahaan mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan oleh instansi pembina teknis baik di pusat maupun di daerah bersama perusahaan mitra untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan. Pembinaan dilakukan dalam pembentukan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberi konsultasi bisnis dan temu usaha. Baik. Perkenalkan, nama saya Sasna Pedilah dengan akhiran NIM 033. Pola kemitraan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997, pola kemitraan dibagi ke dalam 5 jenis kelompok, yaitu inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba. 1. Kemitraan inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antar petani atau kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Yang kedua, kemitraan subkontrak merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Yang ketiga, kemitraan dagang umum merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra memaksa kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra dan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi mitra. Yang keempat, kemitraan keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha perusahaan mitra. Dan yang terakhir yaitu kemitraan waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Saya Dinda Amaria Udismala dengan NIM D1A022060. Selanjutnya, tahap-tahap kemitraan. Tahap persiapan merupakan tahap dalam melakukan seleksi calon peserta petani, organisasi petani, pola kemitraan, calon perusahaan atau lembaga mitra, serta tata cara pelaksanaan mitra. Tahap sosialisasi merupakan tahap pemahaman tentang cara kemitraan serta saran dan tanggapan untuk penyempurnaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dan evaluasi keragaan usaha kemitraan. Strategi kemitraan pada dasarnya memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Sinergi terjadi berbagai penggabungan kekuatan-kekuatan di masing-masing perusahaan. 2. Mempercepat sistem operasi. 3. Resiko yang ditanggung secara bersama. 4. Transfer teknologi di antar perusahaan. 5. Memasuki pasar perusahaan lain tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya untuk bersaing. 6. Memperluas jangkauan pasar dengan saluran distribusi yang baru. Dan 7. Memudahkan penyesuaian terhadap perubahan teknologi baru karena adanya akses pasar yang semakin luas. Kelemahan dalam strategi kemitraan pada umumnya terjadi karena kesalahan manajemen. Adapun kelemahan dan kesulitan dalam kemitraan sering terjadi apabila perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki perjanjian yang tegas dalam kerjasama ini. Maka plasma akan mempergunakan apa yang akan dimiliki oleh perusahaan inti dengan seenaknya. Baiklah, itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.